Kami sungguh percaya Tuhan bahwa kasih sayang Tuhan dan setia Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami, umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Engkau jadikan kami menjadi anak-Mu. Engkau melayakkan kami untuk datang menghampiri-Mu, menyembah Engkau Allah yang kudus. Siapakah kami ini Tuhan? Kami ini tidak ada apa-apa. Kami bukan siapa-siapa. Tapi Engkau menganggap berharga setiap kami. Darah-Mu telah melayakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau duduk tenang, mendengarkan isi hati Tuhan, suara Tuhan. Itulah bukti penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan masih mau menegur kami. Tuhan masih mau mengajari kami. Tuhan masih mau mengoreksi setiap kami. Berbicaralah Engkau Tuhan, Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami. Sehingga firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini mengubahkan setiap kami. Kami pulang dari tempat ini menjadi penyembah-penyembah yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berbicara bagi setiap kami, urapi, kuduskan, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Biar kami sama-sama belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Ada sukacita, amin. Ya, saya melihat mata-mata yang penuh dengan sukacita. Karena mulutnya tertutup masker gitu ya. Jadi saya hanya bisa melihat matanya. Sukacita itu akan terpancar dari mata kita. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan hari ini saya bisa berdiri. Bukan karena kehebatan dan kekuatan saya. Karena anugerah Tuhan yang memampukan saya untuk bisa melayani. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu siap untuk mendengarkan firman Tuhan, amin. Baik, Bapak Ibu sebelum kita mulai bisa lihat kiri kanannya. Katakan, saya senang melihatmu pagi ini. Iya, jangan hanya senang melihat teman kita ketika kita duduk nongkrong di warkop gitu ya. Ya, wah senang gitu kan ya. Kalau kita bertemu di gereja itu lebih indah. Amin Bapak Saudara. Nah tema gereja bulan ini di gereja HFC Rungkut ini Bapak Saudara, penyembah yang benar. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tanggal 2, tanggal 9, tanggal 16 dan sekarang tanggal 23. Kita akan kembali merenungkan tentang penyembah yang benar itu seperti apa Bapak Saudara. Berkenaan dengan tema itu saya berikan judul penyembah yang sejati. Katakan sama-sama. Mari kita buka dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Ayat ini sudah disampaikan oleh Pak Errol pada tanggal 2. Dan saya ingin kita kembali merenungkan bagian ini. Bahwa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Amin Bapak Saudara. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat katakan haleluya. Sudah amin semua Bapak Saudara? Ya, saya baca Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang percaya katakan amin. Saudara, Tuhan Yesus berkata yang berbahagia yang diberkati adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hati dan melakukan dalam hidup kita. Bapak Saudara mungkin sering melihat iklan lowongan kerja. Bisa diklik slide berikutnya. Ya, ketika kita melihat iklan, brosur tentang lowongan kerja, Bapak Saudara, ada beberapa persyaratan. Ya kan, misalkan, oh ini lowongan untuk administrasi. Ada kualifikasi, ada requirement-nya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar. Ketika seorang pelamar ingin melamar pekerjaan itu, bidang itu, atau jabatan tertentu Bapak Saudara, maka dia harus memastikan bahwa semua kualifikasi yang diminta oleh perusahaan itu telah terpenuhi, ya atau tidak? Bapak Saudara, sama seperti di STT Happy Family, saya sekalian promosi gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar di STHF, itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau Bapak Saudara ingin mengikuti program studi sarjana, baik itu pendidikan agama Kristen atau teologi, maka harus punya ijazah SD, SMP, sampai SMA. Harus sudah dibaptis atau lahir baru. Dan banyak persyaratan lain. Kalau Bapak Saudara ingin masuk ke magister teologi atau S2, maka harus ada ijazah SD, SMP, SMA, dan S1. Ada persyaratan yang harus dipenuhi Bapak Saudara. Ketika Bapak Saudara memenuhi semua persyaratan itu, maka Bapak Saudara pasti diterima di STTHF. Yang percaya katakan amin. Nanti boleh daftar Bapak Saudara ya, di atas kok lantai 3 dekat. Nah Bapak Saudara, Tuhan Alkitab berkata, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24 tadi Bapak Saudara, kita baca bahwa Bapa dikatakan apa? Menghendaki penyembah-penyembah demikian. Pertanyaannya, Bapa kita lebih suka penyembah atau penyembahan kita?
Bapa di surga lebih suka penyembah kita atau penyembahan kita? Bapa lebih tertarik terhadap penyembah, saudara. Allah itu lebih tertarik kepada pribadi yang menyembah dia, bukan penyembahan kita. Karena orang yang menjadi penyembah yang benar, penyembahannya pasti benar. Amin. Ada banyak orang yang menganggap penyembahan yang dia lakukan itu berkenan kepada Tuhan, tapi dia tidak tahu bahwa hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak saudara, ketika kita ingat kisah tentang Kain dan Habel, persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Bukan masalah persembahan, Bapak saudara. Ketika saya merenungkan bersama-sama, baik-baik berkata bahwa yang ditolak Tuhan adalah pribadi Kain dulu. Karena Kain itu berasal dari sejahat, kata Yohanes dalam 1 Yohanes. Tetapi Habel, dikatakan dalam Ibrani, dia memberikan persembahan karena iman. Bapak saudara, ketika kita menjadi penyembah yang benar, pribadi yang benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan orang, bukan di hadapan pendeta, bukan di hadapan keluarga kita, tapi di hadapan Tuhan kita benar, Bapak saudara. Maka penyembahan yang kita lakukan pasti benar, berkenan kepada Tuhan. Amin, Bapak saudara. Nah, jadi perhatikan, Bapak saudara, Tuhan itu mencari. Di sini dikatakan Tuhan itu mencari. Bapak saudara, sama seperti kalau kita ingin gadget kita terhubung dengan jaringan 5G. Tentu HP kita atau gadget kita tuh harus support 5G, ya atau tidak? Istri saya beberapa waktu lalu kesulitan ketika dia akses internet menggunakan handphonenya. Ternyata kartu SIM-nya dia, Bapak saudara, itu masih settingannya masih 3G. Padahal sekarang sudah 4G. Dia terlambat menikmati 4G. Dia mungkin baru hitungan 2 bulan mungkin baru menikmati jaringan 4G, Bapak saudara. Selama ini dia nggak tahu. Ya kan? Karena SIM kita kan harus di-upgrade, Bapak saudara. Jadi karena SIM card-nya masih support sistemnya masih 3G, maka dia nggak bisa connect ke jaringan 4G yang lebih cepat gitu kan. Akhirnya di-upgrade di Grapari, lalu bisa lah menikmati jaringan 4G. Bapak saudara, sekarang ada jaringan 5G. Bapak saudara nggak bisa menikmati jaringan 5G kalau gadget kita tidak support. Ada requirement, ada persyaratan kualifikasi yang harus kita punya, yang dimiliki oleh gadget kita supaya kita bisa terhubung dengan jaringan 5G. Sama, Bapak saudara. Menjadi penyembah yang benar itu ada kualifikasi, ada syarat-syarat yang Tuhan tetapkan. Perhatikan baik-baik bahwa Tuhan tidak mencari pengkhotbah, ya kan? Tuhan tidak mencari gembala, Tuhan tidak mencari pendeta. Dan Tuhan juga tidak mencari worship leader atau tim pemuji, tidak. Yang Tuhan cari penyembah. Di surga nanti, Bapak saudara, nggak ada pengkhotbah. Ngapain kita berkhotbah di surga? Di surga semuanya orang sudah masuk surga, untuk apa berkhotbah? Nggak ada pengkhotbah di surga, Bapak saudara. Nggak ada penginjil di surga, nggak ada. Yang ada siapa? Penyembah. Kita bersiang malam memuji dan menyembah Tuhan. Perhatikan, Bapak saudara, yang Tuhan cari penyembah yang benar. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa penyembah yang benar? Kita orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Benar bukan dari diri kita. Sebab manusia tidak bisa benar dari diri sendiri. Amin. Hanya darah Yesus yang telah membenarkan, menguduskan, menyucikan setiap kita. Menjadikan kita menjadi penyembah yang benar. Sekarang kita akan belajar apa kualifikasi penyembah yang benar yang dicari oleh Bapa. Amin, saudara. Saya berharap kita lihat kualifikasi ini dan kita menjadi orang-orang yang telah memenuhi persyaratan Allah untuk menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, saudara, apa kualifikasi penyembah yang sejati yang dicari oleh Allah? Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24 yang saya baca tadi. Yang pertama, berkomitmen menyembah Allah saja. Dikatakan tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah siapa? Bapa. Bapak saudara, kalau kita baca di kalimat awal, tetapi saatnya akan datang itu bentuknya future, lalu dikatakan dan sudah tiba sekarang, present. Kalau kita belajar tentang gramatikal ini, kok Yohanes ini menuliskan bentuk future dan bersamaan juga bentuknya present gitu kan ya. Yang akan tapi sudah tiba sekarang, now. Bapak saudara, jadi arti dari ayat ini berkata bahwa setelah Yesus, firman yang menjadi manusia itu telah hadir ke dunia, maka Bapak saudara, maka itu sudah terjadi. Bahwa orang itu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran itu sudah terjadi. Dan disempurnakan ketika dia nanti bangkit. Jadi ketika Yesus melayani perempuan ini, konteksnya perempuan Samaria sedang berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus, Bapak saudara. Dan ketika Yesus lahir ke dunia, maka orang-orang itu sudah mulai menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan akan disempurnakan ketika kelak nanti Tuhan Yesus mati dan bangkit dari kematian. Jadi puncak dari penyembahan kita siapa, Bapak saudara? Yesus Kristus. Apa arti menyembah? Bapak saudara mungkin sudah mendengarkan khotbah Pak Errol tentang arti menyembah. Izinkan saya untuk kembali mengingatkan kita. Menyembah, ada banyak istilah dalam bahasa Yunani. Ada latreia itu bersama dengan arti ibadah.
Jadi kalau kita baca di Alkitab itu, ibadah itu sama dengan menyembah, Bapak Saudara. Makanya Bapak Saudara datang ke gereja ini, ibadah itu jangan anggap itu hanya seperti rutinitas, hanya seperti jadwal gereja saja, agenda gereja, no. Bapak Saudara, beribadah itu bicara tentang menyembah. Nah, jadi salah satu kata yang saya gunakan itu proskuneo. Proskuneo berarti apa? Mencium, Bapak Saudara, mencium tangan. Melakukan penghormatan atau penyembahan dengan mencium tangan. Perhatikan, membungkukkan badan dalam pemujaan atau penyembahan. Jadi kata proskuneo itu mengandung makna kita itu memiliki kasih karena kita mencium, lalu membungkukkan badan, tanda kita merendahkan hati kita serendah-rendahnya, menghormati Bapa kita. Jadi penyembahan itu bicara tentang kita yang memiliki kasih kepada Bapa, pribadi yang kita hormati, Bapak Saudara. Dan kita rendah hati di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, ketika Bapak Saudara suami mencium istri, itu pasti karena kasih gitu kan ya. Kita mencium seseorang itu karena ada hubungan, Bapak Saudara. Ada di sini yang mencium orang tanpa ada hubungan? Masa kita tiap hari di pinggir jalan gitu kan, nunggu orang lewat kita cium. Wah, kita bisa dibilang orang stres, orang gila gitu kan, dilapor kita, Bapak Saudara. Gak bisa sembarangan cium orang, Bapak Saudara. Harus ada hubungan kasih, Bapak Saudara. Ada satu di Alkitab yang mencium Tuhan tidak karena kasih, siapa? Yudas. Ya kan? Dia cium Tuhan tapi dia bukan karena kasih, Bapak Saudara. Itu contoh di Alkitab, Yudas, Bapak Saudara. Jangan sampai Bapak Saudara seperti Yudas ya. Jadi Bapak Saudara, Allah mau pribadinya menjadi pusat penyembahan kita, hanya Dia. Sebab hanya Tuhan yang layak disembah. Coba kita buka Wahyu 4 ayat 11, dikatakan demikian. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Hanya Bapa di surga yang layak menerima pujian dan penyembahan kita, Saudara. Tidak ada yang lain. Dikatakan dalam Wahyu pasal 4 ayat 11. Kalau kita lanjut dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 5, ketika Tuhan memberikan perintah kepada Musa, dikatakan begini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Cemburu Tuhan ini bukan karena iri, tapi karena cemburu kudus, Saudara. Cemburu ilahi yang gak bisa kita pahami. Tapi bukan karena cemburu, karena iri hati seperti yang kita lakukan. Aku adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya. Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Perhatikan, Saudara. Tuhan berkata, jangan buat bagimu apapun, menyerupai apapun dan sujud menyembahnya. Apalagi beribadah kepadanya. Aku Allah yang cemburu. Hanya Bapa kita, Saudara, yang layak menjadi pusat penyembahan kita. Tidak ada yang lain. Bahkan dalam Filipi pasal 3 ayat 3, Paulus berkata demikian. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah. Perhatikan, yang beribadah, menyembah oleh roh Allah. Dan bermegah dalam Kristus Yesus. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Bapak Saudara, maka dia akan datang menyembah Bapa, menyembah Tuhan. Sebab apa? Mereka yang tidak menyembah Allah adalah bukan milik Allah. Tapi kita umat kepunyaan Allah, Bapak Saudara. Dikatakan Filipi 3 ayat 3. Kita ini menyembah, beribadah oleh roh Allah. Roh Allah yang menuntun kita, membawa kita ke dalam penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Dan dikatakan apa? Bermegah, bersuka cita dalam Kristus. Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari. Kalau saudara menyembah Tuhan, jangan karena paksaan. Amin, Bapak Saudara. Jangan karena paksaan. Saya sering kali melihat WL habis-habisan, sampai berkeringat gitu kan ya. Ruangan dingin, tapi WL bisa keringat. Kenapa? Susah sekali ngajak jemaat untuk menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ya kan? Bapak Saudara, jangan sampai Bapak Saudara, kita itu menyembah Tuhan karena dipaksa. Sesuatu yang dipaksa itu nggak baik, ya atau tidak Bapak Saudara? Nggak baik Bapak Saudara. Lakukan, saudara itu ingin datang menyembah Tuhan, beribadah di tempat ini seperti yang kita lakukan pada hari ini. Koreksi diri saudara, apakah karena saudara mengasihi Tuhan atau tidak? Atau karena saudara, aku orang Kristen. Nggak enak dong, nanti nggak bisa update status gitu kan ya. Baru dari gereja nih. Kalau dilihat statusnya dari gereja kan kelihatan lebih rohani gitu kan saudara. Jangan sampai Bapak Saudara. Aku orang Kristen, nggak enak kalau orang tanya nggak ke gereja hari Minggu. Atau nanti aku nih pelayan Tuhan meskipun aku nggak melayani, ya datang ke gereja dah. Nanti Pak Gembala lihat aku nggak ada di gereja, nggak enak. Bapak Saudara, bukan itu penyembah yang benar. Jangan saudara dan saya menyembah Tuhan karena paksaan. Sebab penyembahan itu seharusnya mengalir secara otomatis dalam hidup kita. Amin, Saudara. Hati kita ini, Saudara, yang telah menerima kasih Tuhan itu akan terdorong itu untuk menyembah Tuhan. Jadi penyembahan itu adalah lifestyle kita sebagai orang percaya. Gaya hidup kita, Saudara, menyembah Tuhan. Saya mengajar pengantar musik gereja di STT Happy Family, Saudara. Dan saya katakan,
bahwa gereja, hakikat gereja adalah kumpulan orang yang bersatu dalam penyembahan kepada Bapa. Di gereja itu nggak ada yang namanya, gereja itu nggak bisa dibilang gereja kalau tidak ada penyembahan. Penyembahan itu bukan hanya berbicara tentang kita berkata-kata. Ya kan? Bukan. Tapi kita hormat kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Itu penyembahan Bapak Saudara. Oleh sebab itu Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memberikan penyembahan kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau, kata Daud. Karena hukum-hukummu yang adil Bapak Saudara. Daud dikatakan itu mencari wajah Tuhan 7 kali sehari. Artinya Bapak Saudara, dia ingin menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Kapanpun waktu yang tersedia, dia mau sempatkan untuk bertemu dengan Tuhan, menjalin hubungan, relasi dengan Tuhan. Sebab apa? Penyembah dan yang disembah itu harus punya hubungan kasih. Amin Bapak Saudara. Penyembah dan yang disembah itu harus punya hubungan kasih. Saudara tidak bisa menjadi penyembah yang benar kalau saudara menyembah Tuhan setengah-setengah. Saudara tidak bisa menjadi penyembah yang benar kalau saudara menyembah Tuhan hanya ketika saudara datang ke gereja. Sementara saudara hari Senin sampai Sabtu hidup saudara rohana. Kalau hari Minggu, haleluya. Gitu ya. Ketemu orang haleluya, puji Tuhan. Pokoknya semua apa kata-kata yang gloria, apa semua. Lirik lagu pun dia katakan gloria, haleluya, kusorakan haleluya gitu kan ya. Tapi hari Senin sampai Sabtu. Bohong ya iya, menipu ya iya gitu kan ya. Marah-marah nggak jelas ya iya, gitu kan. Berlaku curang iya tetap dilakukan. Nanti Minggu bertobat. Tobat dan kumat. Di dalam Daniel Saudara dikatakan begini. Daniel pasal 6 ayat 11 kita tahu kisahnya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem 3 kali. Sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya Bapak Saudara. Daniel itu seorang Perdana Menteri yang sangat sibuk Bapak Saudara. Sibuk sekali Bapak Saudara. Tapi perhatikan, 3 kali Alkitab mencatat dia selama 1 hari 3 kali dia datang memuji Allah. Perhatikan Bapak Saudara. Bapak Saudara sesibuk apa? Saya kira kesibukan kita kalah dengan Daniel. Daniel itu orang penting, dia Bapak Saudara menjabat di dalam beberapa zaman raja-raja pada waktu itu Bapak Saudara. Dan dia dipercayakan posisi yang sangat tinggi, yang penting Bapak Saudara. Tapi perhatikan Alkitab berkata 3 kali sehari dia sempatkan kok. Bapak Saudara ingin menjadi penyembah yang benar. Berikan waktu untuk Tuhan. Sesibuk apapun kita, berikan waktu untuk Tuhan. Datang, memuji, menyembah Tuhan. Jadi orang yang dicari Tuhan itu adalah penyembah yang mau berkomitmen menyembah Allah saja, bukan yang lain. Dia ingin dekat dengan Tuhan, hanya dekat Allah saja hatiku Bapak Saudara percaya enggak? Tempat yang paling aman dan nyaman itu hadirat Tuhan. Amin. Ketika saudara dekat dengan Tuhan itu saudara apapun yang terjadi. Seperti lagu tadi berkata, orang sana susah pusing ya kan. Dan sebagainya jungkir balik sekalipun mereka. Kita tetap tertawa. Artinya apa? Kita tetap terhibur, kita tetap sukacita. Bukan artinya kita menertawakan mereka. Ya kan? Bukan, tapi kita tetap berbeda dengan orang-orang yang tidak beribadah. Amin. Kita berbeda. Pada akhirnya akan ada perbedaan antara kita dengan orang kita yang beribadah dengan orang-orang yang tidak beribadah. Orang yang menyembah Tuhan dengan orang yang tidak menyembah Tuhan. Saudara percaya? Lakukan dengan setia. Jangan putus asa. Oke, yang kedua. Yang kedua, Bapak Saudara. Hari ini saya khotbah ada 16 poin. Kita KKR gitu ya. Enggak, Bapak Saudara. Yang kedua, apa kualifikasi penyembah yang benar yang dicari oleh Tuhan? Yang kedua, bersedia menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dikatakan begini, dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 bagian akhir dan ayat 24. Dalam roh dan kebenaran, ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam apa saudara? Menyembah dalam roh dan kebenaran ini bukan berbicara tentang 2 cara menyembah Tuhan, bukan. Tapi 1 cara menyembah Tuhan, tapi 2 aspek yang tidak dapat terpisahkan. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu adalah 2 hal yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Jadi menyembah roh dan kebenaran itu bukan kita pilih. Kita mau menyembah dalam roh atau dalam kebenaran. Bukan. Dalam tata bahasa aslinya itu artinya 1 cara penyembahan tapi ada 2 aspek. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Ada seorang teolog berkata begini saudara. Kenneth berkata begini. Bahwa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu menekankan pada sikap katanya. Sikap seseorang dalam menyembah bukan posisi. Banyak orang Kristen lebih mementingkan posisi ketika menyembah daripada sikap. Saudara ngerti maksud saya? Posisi. Mungkin ketika kita di gereja gitu kan ya, angkat tangan.
air mengalir dari mata kita merasa senang karena orang melihat kita mungkin berpikir, oh si A rohani sekali ya. Di gereja angkat-angkat tangan, air keluar dari matanya. Mungkin dari hidungnya sekali-sekali gitu kan ya. Nggak tahu lah dari telinganya keluar air, nggak tahu. Kita lebih merasa senang gitu kan ya ketika kita dilihat orang itu seperti orang rohani. Tapi sikap hati kita, bagaimana? Taat nggak kepada Tuhan? Jadi Bapak Saudara, menyembah dalam roh dan kebenaran itu adalah sikap seseorang dalam menyembuhkan posisi Bapak Saudara. Jangan mau Bapak Saudara, ini terlalu fokus dengan posisi atau cara saudara menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu nggak ada cara yang mutlak. Nggak ada. Kita bebas berekspresi kepada Tuhan. Amin Bapak Saudara. Bebas. Lahir dari hati kita, sikap hati kita. Jadi bukan caranya bagaimana yang Tuhan pentingkan. Tapi apakah saudara dan saya punya sikap hati. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42 Bapak Saudara, itu konteksnya tentang percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Saya lihat dibagi menjadi dua bagian. Dalam ayat 6 sampai ayat 19 itu bicara tentang air hidup. Lalu ayat 20 sampai ayat 26 itu bicara tentang penyembahan yang benar. Perempuan Samaria bilang gini, kalian kan berkata bahwa orang menyembah Tuhan di gunung di Yerusalem. Kami loh orang Samaria menyembah di gunung ini. Orang berpendapat bahwa gunung yang dimaksud oleh perempuan Samaria itu adalah gunung Gerizim atau gunung Moria, Bapak Saudara, dalam perjanjian lama. Jadi kan kita tahu kerajaan Israel terbagi dua, utara dan selatan, Bapak Saudara. Orang utara itu Samaria ibu kotanya dan mereka membuat bait Allah tandingan istilahnya. Karena di Yerusalem itu ada bait Allah kan. Lalu orang-orang Israel utara itu pun ingin membuat bait Allah tandingan, lalu mereka membuatnya di gunung Gerizim, Bapak Saudara. Dan mereka ketika Paskah, Pentakosta, Hari Raya Pondok Daun, itu mereka pergi ke gunung Gerizim untuk beribadah di sana. Nah, jadi perempuan itu berkata, kalian kan bilang orang menyembah di Yerusalem, tapi kami, nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Tuhan bilang, akan tiba saatnya, apa dikatakan? Bahwa orang penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembahan kepada Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak, Bapak Saudara. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bapak Saudara, apa arti menyembah dalam roh? Menyembah dalam roh berarti kita menyembah Allah dalam tuntunan Roh Kudus. Perhatikan, karena kata yang dipakai itu pneuma, dalam bahasa Ibrani itu ruah. Ruah itu banyak arti, bisa nafas, breathing, bisa hembusan atau blowing, gitu kan Saudara. Bisa juga hidup atau life spirit. Bisa Saudara, banyak artinya. Kalau kita belajar konteks Injil Yohanes Saudara, ketika Yohanes memilih kata roh atau pneuma, itu seringkali merujuk kepada Roh Kudus atau pribadi Allah. Hanya satu di dalam Injil Yohanes yang menggunakan kata roh itu untuk roh manusia, dalam Yohanes pasal 6. Tapi semua kata roh dalam Injil Yohanes, saudara, itu kebanyakan dia menunjukkan kepada roh Allah. Jadi menyembah Allah dalam roh itu bicara tentang kita menyembah Allah oleh tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus yang membawa kita, membimbing kita kepada penyembahan yang benar. Sebab orang yang menyembah Tuhan tanpa bimbing Roh Kudus itu bisa sesat. Amin, saudara? Bisa. Meskipun dia kelihatan rohani, kelihatan roh gitu kan, saudara? Bisa. Saudara, karena kalau kita baca di dalam 1 Korintus, Paulus berkata demikian. Roh itu menghendaki segala sesuatu terjadi dengan tertib dan teratur. Kalau ada orang menyembah Tuhan itu dengan tidak tertib dan tidak teratur, berbeda dengan apa yang Alkitab katakan. Ya kan? Menggonggong dalam roh gitu kan ya. Tertawa dalam roh, jingkrak-jingkrak dalam roh. Gak teratur lagi saudara. Menginjak-injak mimbar. Ya kan? Katanya pekerjaan Roh Kudus. Saudara, Alkitab berkata kok, kalau Roh Kudus bekerja, terjadinya teratur dan tertib. Jadi bicara tentang menyembah Allah dalam roh ini bukan hanya, perhatikan saudara, bukan hanya menyembah dengan bahasa roh. Oleh sebab itu ketika saya mengajarkan kepada mahasiswa, saya berkata gini, jangan WL mengajak orang itu bahasa roh. Bahasa roh itu karunia Tuhan. Tuhan mau kasih dia atau tidak, itu urusan Tuhan dengan dia. Gak perlu maksa orang atau jemaat mau berbahasa, ajak mereka menyembah Tuhan. Mau berbahasa roh, kalau Tuhan berikan karunia kepada dia saat itu, yes silakan lakukan. Kalaupun tidak, dia bisa menggunakan kata-kata yang bisa dimengerti manusia. Memuji Tuhan, itu tidak saudara. Karena bahasa roh itu bukan sesuatu yang bisa kita drive, sesuatu yang bisa kita atur-atur saudara. Itu karunia dari Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara menyembah Tuhan, saudara mungkin ketika ibadah, saudara mungkin tidak diberikan karunia bahasa roh, saudara jangan minder. Di sebelah saudara bahasa roh, saudara nggak bahasa roh, lalu saudara buat-buat. Dia bilang apa ya? Oh ya, lalu kita ikuti. Halo? Lalu kita manipulasi. Dosa, saudara. Menyembah dalam roh itu bisa kita dituntun Tuhan untuk berbicara dalam bahasa roh. Yes, bisa. Tapi bukan berarti harus bahasa roh. Nah, saudara. Kalau saudara ketika menyembah Tuhan beribadah bersama-sama seperti ini, Tuhan berikan karunia bahasa roh. Yes, taat. Lakukan. Kalau enggak perlu ditiru
ditiru-tiru Bapak Saudara. Ini artinya menyembah dalam roh Bapak Saudara. Kita itu bekerja oleh tuntunan Roh Kudus Bapak Saudara. Lalu menyembah dalam kebenaran berarti apa? Menyembah Allah sesuai dengan kebenaran. Yohanes pasal 17 ayat 17 berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan dan... Jadi kebenaran itu, kalau dalam Yohanes pasal 6, saya baca ya. Yohanes pasal ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang... Jadi Allah Bapa disebut kebenaran, Allah Anak disebut kebenaran, Allah Roh Kudus disebut kebenaran. Jadi kebenaran itu bicara tentang pribadi Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Alkitab berkata mereka adalah kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran berarti kita menyembah Allah sesuai dengan kebenaran. Firman Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih, Tuhan mencari hati kita. Amin Bapak Saudara. Perhatikan teguran Tuhan kepada orang-orang Israel. Yesaya 29:13. Yesaya 29:13. Dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal apa? Hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara, Yesaya pasal 29:13 ini pun dikutip oleh Yesus dalam Matius, Saudara. Benar yang dikatakan Yesaya, kamu memuliakan aku dengan bibir. Tapi apa? Tapi yang kau lakukan perintah manusia. Yang kau hafalkan. Bukan lahir dari hatimu karena engkau mengasihi Tuhan, Saudara. Hati-hati, Saudara. Tuhan mencari hati kita. Tuhan melihat hati kita. Bukan hanya ungkapan bibir kita. Ada banyak orang, Saudara, ketika dia di mimbar, ketika dia di gereja, dia bisa berkata-kata dengan indahnya mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan. Nanti di parkiran, kurang ajar, brengsek lu. Ya kan Saudara? Bahaya Saudara. Ada banyak demikian. Saya Saudara ketika saya waktu SMA, saya ibadah youth di kampung saya di Kota Dumai Bapak Saudara. WL-nya itu saya lihat, wah suaranya bagus gitu kan ya. Berbahasa roh, ya kan, menyembah Tuhan. Ketika selesai ibadah kami berkumpul-kumpul. Memang saya nggak dekat Bapak Saudara, karena saya waktu itu pun diajak teman gitu ya. Berkumpul-kumpul, lalu mereka punya kelompok sendiri, berbicara satu dengan lain. Itu omongannya Saudara, mohon maaf, kata-kata yang kotor dan kasar. Saya tersentak loh. Tadi dia di mimbar kok rohani sekali, kok dia di halaman gereja ngomongnya kok ngomong kotor dan kasar. Sejak itu Saudara, saya nggak mau ibadah di tempat itu. Saya nggak tahu saya salah atau tidak. Saya lebih milih cari di tempat lain. Saya nggak mau ibadah di tempat itu lagi. Karena apa? Nggak sesuai Saudara. Bukan itu penyembah yang benar, Saudara. Bukan hanya di mimbar di gereja kita bisa rohani, tapi hidup kita enggak. Yang Tuhan lihat itu hati kita, Saudara. Sikap hati yang mau tunduk taat kepada Tuhan. Jangan sampai di gereja ini orang tidak mau datang ke gereja karena kita seperti tadi, Saudara. Di gereja dalam ruangan ini kita rohani, nanti turun di bawah, enggak usah jauh-jauh, di bawah aja kita sudah terlihat berbeda. Hati-hati, Saudara. Itu bisa menjadi batu sandungan, membuat orang tidak mau datang kepada Tuhan. Betapa bersalahnya kita kepada Tuhan. Karena orang tidak mau datang kepada Tuhan karena tindakan kita yang tidak menjadi berkat bagi orang. Jadi sikap hati kita penting Bapak Saudara. Oleh sebab itu Bapak Saudara, kalau kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Penyembah yang benar itu Bapak Saudara, menyembah roh dalam roh dan kebenaran. Dia mempersembahkan tubuhnya. Untuk apa? Persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah penyembahanmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Bapak Saudara ingat kisah tentang perempuan berdosa yang menyeka kaki Yesus. Dia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Bapak Saudara, waktu itu orang memang biasa menabung uang itu, membeli buli-buli pualam, mahal harganya. Ketika ingin mengeluarkan minyak dari buli-buli itu, tidak bisa dituang, harus dipecahkan Bapak Saudara. Jadi perempuan itu memilih untuk tidak sama sekali memberikan minyak kepada Yesus atau memberikan semuanya. Gak bisa setengah-setengah. Lalu orang-orang mulai berbisik, kalau dia nabi, dia pasti tahu ini perempuan berdosa loh. Tuhan tahu nggak hati mereka? Tahu. Petrus, orang Farisi yang mengundang Yesus, Saudara, pada waktu itu murid-murid lain, itu berkata-kata, ngomong, kalau Tuhan nabi, Yesus nabi, dia ini nabi, dia tahu dia ini pasti perempuan berdosa. Bapak Saudara, perhatikan mereka itu mengerti mungkin teori tentang penyembahan. Mungkin Yesus mengajari mereka. Tapi perempuan ini, Bapak Saudara, yang nggak pernah menerima pengajaran langsung dari Yesus, dia langsung mempraktekkan penyembahan yang benar. Dia berikan semuanya untuk Yesus. Yang berharga dalam hidupnya dia berikan untuk Yesus. Meskipun orang Farisi yang tahu firman Tuhan. Murid-muridnya yang pernah diajari Yesus. Mereka tahu teori tentang penyembahan. Tapi mereka nggak pernah melakukan itu kepada Tuhan kan. Simon, aku datang engkau tidak membersihkan kakiku. Tapi dia menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak datang memeluk aku, mencium aku. Tapi dia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Kata Yesus kan, saudara.
Perhatikan saudara, yang Tuhan mau itu action kita. Sikap hati yang kita yang mau taat kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, remuk, berkata Tuhan aku berdosa, ampuni aku Tuhan. Dan saudara mau komitmen untuk berhenti berbuat dosa. Tuhan mengampuni saudara. Mari kita baca ayat terakhir. Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk. Takkan apa? Kau pandang hina ya Allah. Perhatikan dosa bisa membuat penyembahan kita terhalang kepada Bapa. Tapi orang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, menyadari keberdosaannya. Dia gak bisa apa-apa di luar Tuhan. Dia tahu bahwa dia ini ada karena anugerah Tuhan. Tidak akan pernah dipandang hina Tuhan. Bapak saudara, hati yang hancur itu bicara tentang, dalam konteksnya itu adalah batu yang besar itu dihancurkan sampai butiran Bapak saudara. Sampai butiran, hancur sehancur-hancurnya. Bayangkan batu besar dihancurkan sehancur-hancur sampai butiran yang halus Bapak saudara. Gak ada lagi apa-apanya, sudah hancur sama sekali. Tapi Tuhan berkata, Alkitab berkata, jiwa yang hancur seperti itu, seperti batu yang dihancurkan sampai butiran halus, tidak dipandang hina oleh Tuhan. Saudara datang pada Tuhan, mau berhenti melakukan dosa, mau komitmen taat kepada Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, hidup dalam kebenaran, dituntun Roh Kudus. Bahwa saudara, saya percaya Tuhan tidak pernah menolak saudara. Dia selalu ada datang menyambut kita. Bahwa saudara perhatikan, apakah saudara dan saya memenuhi syarat sebagai seorang penyembah yang sejati yang dicari Tuhan? Mau berkomitmen menyembah Allah saja. Kedua, mau bersedia menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saya berdoa kita semuanya menjadi penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang sejati. Yang Tuhan katakan, syabas, engkau memenuhi syarat. Masuklah. Amin saudara. Amin firman Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Selain kami datang memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengingatkan kami untuk kami menjadi penyembah yang layak kepada Tuhan. Yang sejati, yang benar, yang Tuhan cari. Kami mau menyembah hanya kepada Allah saja, bukan yang lain. Dan kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dalam ketundukan dan ketaatan kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, yes Tuhan, terima kasih.